Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang, bersyukur bahwa pada saat ini kita dapat bertemu kembali di dalam Renungan 79. Mari terus mengalami pertumbuhan dengan Tuhan dalam 365 hari yang mengubahkan hidup Anda. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara, di kesempatan pada saat ini kita dapat kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah renungan firman Tuhan pada saat ini dapat terus menguatkan kehidupan kita, sehingga kita dapat mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan dalam kehidupan kita semua, pribadi lepas pribadi. Puji nama Tuhan, kita akan bersama-sama melihat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-45, di ayatnya yang ke-1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan bagi kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat menyimak di Alkitab masing-masing. Demikianlah firman Tuhan untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung, nyanyian kasih, Mazmur Bani Korah, nyanyian pengajaran. Hatiku meluap dengan kata-kata indah, aku berkata, karya agungku aku persembahkan kepada Raja. Lidahku seperti pena juru tulis yang cepat. Engkau yang paling elok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu. Sebab itu Allah telah memberkati engkau untuk selama-lamanya. Ikatlah pedangmu pada pinggang, hai pahlawan, dalam semarakmu dan dalam keagunganmu. Dan majulah dengan semarakmu, tunggangilah kereta demi kebenaran, demi kemurahan dan keadilan. Tangan kananmu akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Anak-anak panahmu tajam, bangsa-bangsa jatuh ke bawah kuasamu. Anak-anak panah itu menembus jantung musuh raja. Tahtamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Baik, puji nama Tuhan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita akan membahas bersama-sama firman Tuhan pada saat ini, dan saya akan memberikan judul Yesus Raja yang Kekal. Puji nama Tuhan. Di dalam kehidupan kita pasti kita sering sekali menghadiri pesta pernikahan, atau mungkin kita membayangkan hal-hal yang sangat megah, sangat mewah ya. Bayangkan ketika kita menghadiri satu acara pernikahan kemegahan ya, baik pakaian terbaik yang dipakai, iringan-iringan musik yang merdu, tamu-tamu penting yang hadir, dan juga menjadi pusat perhatian yang tertuju pada raja, pada mempelai pria atau mempelai wanita yang berbahagia. Tetapi di dalam Mazmur pasal yang ke-45, kita tidak hanya sedang membaca lagu pujian biasa atau sekedar puisi yang indah pernikahan kerajaan. Ini lebih dari itu. Ini adalah nyanyian yang ditulis oleh Bani Korah, yaitu pemimpin pujian di Israel yang meluapkan isi hati mereka kepada seseorang yang jauh lebih besar daripada raja biasa. Di dalam ayat yang pertama, di situ dinyatakan, hatiku meluap dengan kata-kata indah. Ini tentang Yesus, bagaimana dia adalah seorang raja yang turun dari surga, hidup di antara manusia, dan memerintah dengan kasih dan kebenaran. Dan Yesus bukan hanya penguasa, hanya menerima pujian, tetapi juga raja yang lebih dulu memberi dirinya sepenuhnya. Jadi hari ini mari kita akan lebih masuk ke dalam kekayaan dari Mazmur pasal yang ke-45 di ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kita akan melihat betapa agung dan eloknya pribadi Kristus dan kekuatannya yang membawa keadilan dan kemuliaan kerajaannya yang tidak akan pernah berakhir. Karena dia bukan hanya untuk dikagumi saja, tetapi untuk diteladani, disembah, dan diikuti dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat interpretasi siapakah Yesus yang sesungguhnya.
Yang pertama, Yesus adalah Raja yang indah dan penuh kasih karunia. Di dalam ayatnya yang kedua, di sana dikatakan, "Engkau yang paling elok di antara anak-anak manusia, kemurahan tercurah pada bibirmu." Di sini dijelaskan bagaimana pemazmur mengagumi keindahan sang raja, bukan hanya rupa, tetapi karakter, ya, kemurahan atau grace yang tercurah dari bibirnya menunjukkan kata-kata penuh kasih dan kuasa yang menghidupkan. Yesus di dalam Injil dijelaskan atau dinyatakan bahwa dia seorang pribadi penuh kasih, lemah lembut dan murah hati. Ya, kita dapat melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-1 di ayat yang ke-14, di sana dinyatakan bagaimana dia Allah, dia Tuhan penuh kasih, karunia dan kebenaran. Di dalam Kolose pasal yang keempat di ayat yang ke-6, di sana dikatakan, "Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih." Dan di dalam Amsal pasal yang ke-16 di ayat yang ke-24, "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu." Jadi kita harus menjadi pribadi seperti Yesus, bagaimana pribadi yang penuh indah, yang juga memiliki kasih karunia, bagaimana setiap apa yang dikatakan, apa yang diucapkan, itu semuanya penuh dengan keindahan, penuh dengan kasih, dan ini semua juga menjadi bagian dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Yesus adalah Raja yang perkasa dan berperang demi kebenaran. Di dalam ayat yang keempat dinyatakan, "Majulah dengan semarakmu demi kebenaran, demi kemurahan dan keadilan." Raja bukan hanya elok dan lemah lembut, tetapi dia juga pribadi menjadi seorang pahlawan yang maju berperang demi nilainya, integritasnya sebagai Allah, demi kebenaran, kemurahan dan juga keadilan. Yesus tidak pernah diam di dalam terhadap menghadapi kejahatan, tetapi ia juga datang untuk mengalahkan dosa dan ketidakadilan. Ya, bagaimana kita tahu bersama di dalam Yohanes pasal yang kedua di ayat yang ke-13 sampai yang ke-17, ketika Yesus menyucikan bait Allah, Yesus merasa marah ketika banyak sekali orang-orang ya yang berdagang di depan bait Allah yang seharusnya menjadi tempat beribadah, tetapi menjadi tempat untuk berdagang. Dan kita dapat melihat bagaimana Yesus juga marah karena ada alasan-alasan khusus. Yesus tidak marah hanya sekedar marah, tetapi memang tempat yang menjadi untuk orang-orang beribadah, untuk orang-orang bertemu dengan Allah, menjadi tempat perdagangan. Di dalam Mika pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan melakukan keadilan, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Dan di dalam Efesus pasal yang ke-6 di ayatnya yang ke-13, di sana dikatakan kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Jadi mari kita menjadi pribadi, yaitu sama seperti Yesus yang memiliki karakter yang perkasa dan mau berperang demi kebenaran. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, rintangan-rintangan, hal-hal yang mungkin dapat menjauhkan kita dari Tuhan, Tuhan akan terus menolong kehidupan kita. Karena Roh Kudus yang terus membantu kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita menghadapi setiap kejahatan, setiap dosa-dosa yang dapat mengganggu kehidupan kita. Lalu yang terakhir yaitu Yesus memerintah dengan tahta yang kekal dan tongkat kebenaran. Dikatakan di ayat yang ke-6, "Tatamu ya Allah untuk seterusnya dan selamanya, tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran." Ini adalah pernyataan Allah yang sangat kuat bagaimana tatanya yang kekal, bahkan sang raja dipanggil ya Allah. Ini menunjukkan bagaimana karakter Kristus itu sudah melekat ya, menjadi bagian dari Yesus. Dan di dalam Ibrani pasal yang ke-1 di ayat yang ke-8, ayat ini dikutip secara langsung dan diterapkan oleh Yesus. Ya, dikatakan, tetapi tentang anak ia berkata,
tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Dan di dalam Mazmur pasal yang ke-93 di ayat yang ke-1 di sana dikatakan, Tuhan itu raja, ia berpakaian keagungan, dunia berdiri teguh, tidak akan goyah. Puji nama Tuhan, biarlah Allah kita terus menunjukkan setiap karakter-karakternya dalam kehidupan kita, sehingga kita mau terus belajar menjadi segambar dan serupa dengan Dia, menjadi pribadi yang indah, penuh dengan kasih karunia dan juga perkasa, dan mau berperang demi kebenaran, dan kita mau menjadi kepunyaan Allah untuk kita mendapat bagian di dalam kerajaan sorga yang kekal. Dan pada saat ini kita dapat belajar bersama-sama. Ada beberapa hal yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mari kita mau menggunakan setiap perkataan kita yang membangun dan juga penuh kasih. Baik itu di rumah, baik itu melalui media sosial, atau mungkin komunitas-komunitas kita. Lalu kita mau terus percaya dan bersandar kepada Yesus, bukan dengan kekuatan kita sebagai manusia, tetapi menjadi kekuatan Allah untuk kekuatan kita, mau kita percaya dan bersandar kepadanya. Dan yang terakhir, mari kita mau menyembah dan memuliakan Yesus sebagai pribadi, yaitu Raja yang elok, adil, dan kekal. Dan kita mau beribadah kepadanya bukan hanya sekedar rutinitas atau formalitas saja, tetapi sebagai respon cinta kita terhadap Raja yang hidup. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-45 menggambarkan bagaimana kemuliaan seorang raja, dan raja itu adalah Yesus Kristus. Dia yang indah, penuh kasih, berperang demi kebenaran, dan memerintah dengan tahtanya yang kekal. Sebagai umatnya, mari kita mau hidup sesuai dengan pemerintahannya dan memuliakan Dia di dalam perkataan, perbuatan, dan seluruh hidup kita. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini dapat memberkati kita semua, dan renungan 79 pada saat ini dapat terus menjadi pedoman kita untuk kita dapat lebih mengenal apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, atau menceritakan kesaksian, baik itu mujizat kesembuhan atau pemulihan masalah keluarga, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 081 327 420 088. Puji nama Tuhan, kita akan mengakhiri renungan pada saat ini dengan bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau Allah yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang indah, Engkau yang penuh kasih karunia, memiliki keberanian. Biarlah ini juga menjadi bagian dalam kehidupan kami, untuk kami menghadapi dunia yang akhir-akhir ini semakin jahat. Biarlah Roh Kudus, Roh Tuhan yang terus memimpin kehidupan kami, sehingga kami dapat memiliki pribadi yang seperti Engkau. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaan-Mu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Terima kasih Bapa yang baik atas kebenaran firman-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam tangan-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.